Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai luas dari sebuah segitiga yang menggunakan aturan daripada trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai luas dan keliling segi 6 atau segi N di dalam dan di luar lingkaran. Oke, apa itu segi N ya? Kita lihat sama-sama ya. Ini adalah segi 6, bentuk daripada sebuah segi 6 ya. Kita lihat, kita hitung sama-sama. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dia punya sudut theta ya. Dan itu adalah pusatnya 0. Karena dia segi 6, maka dia memiliki 6 buah sudut theta yang sama besar. Ya, kita lihat bahwa segi 6 ini sama besar, panjang daripada sisi ini sama besar, makanya disebut beraturan. Karena panjang sisinya sama besar, dengan demikian berarti sudut yang ada di segi 6 ini sama besar, ya, kita beri nama sudut theta. Nah, sekarang kita akan ambil, kita zoom ini, segitiga yang AB ini ya. Ini adalah pusatnya O, itu adalah pusat A, titik A, dan itu titik B. Kita ambil, jadi si segitiga ini kita ambil, kita taruh di sini. Oke, ya, dan itu adalah sudut tetanya. Ternyata sisi dari segitiga tersebut adalah R. Nah, dengan demikian berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Ya, kita lihat pusatnya di sini dia menyentuh sampai pada keliling lingkaran. Berarti dia merupakan jari-jari. OB adalah jari-jari. OA juga adalah jari-jarinya. Oke. Maka luas segitiga adalah setengah. Ingat kan zaman dulu kita udah belajar ya di video sebelumnya bahwa luas segitiga itu adalah setengah AB kali sin theta, atau AB itu enggak lain adalah sisi yang mengapit daripada sudut theta. Setengah kali sisi yang mengapit sudut theta, sisi yang mengapit sudut theta dikalikan sin theta. Nah, karena sisi yang mengapitnya ini sama, maka artinya setengah kali R sin theta. Maka luas segitiganya adalah setengah kali R kuadrat sin theta. Boleh sambil dicatat ya, di pause kemudian dicatat. Jangan lupa digambar karena gambar itu membantu proses pembelajaran kita ya. Oke. Nah, setelah digambar dicatat. Kemudian kasih tanda supaya kita tidak lupa ya. Oke, lanjut ya. Jadi luas segitiga nggak lain adalah setengah R kuadrat sin theta. Tetanya sendiri berapa? Theta adalah 360 dibagi N. Nah, N ini apa? N ini adalah segi berapa? Kalau dia segi 6, berarti N-nya 6. Kalau dia segi 8, berarti N-nya 8. Nah, itu artinya segi N tadi kan dibahas di judul ya. Kalau dia 12, berarti dia segi 12. Ya, mengerti ya? Oke. N adalah jumlah sisi segi. Luas segi 6, berarti luas segi 6 semua ini nggak lain adalah 6 kali luas segitiga yang ini. Kan ada 6 segitiganya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luas segi 6 adalah 6 kali luas segitiga. Luas segitiganya apa? Setengah R kuadrat sin theta ini. Ya, luas segitiganya. Maka berarti 6 kali setengah R kuadrat sin theta. Itu luas segi 6. Kalau luas segi ke N, luas segi ke N adalah N dikali setengah R kuadrat sin theta. N-nya berapa? Bisa 12, bisa 8, bisa 6. Tergantung daripada jumlah seginya di dalam lingkaran ini. Ya, mudah ya. Oke, rumus tetanya adalah 360 per N. Sampai sini masih bisa dipahami ya, masih mudah ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat, kita ingat kita punya rumus ini. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alpha. Di aturan kosinus, ya. Bagi yang baru lihat video ini, bisa lihat di video sebelumnya mengenai aturan kosinus ya. Nah, dari rumus ini, kita bisa membuat bahwa AB kuadrat, panjang AB, ini enggak lain adalah AB kuadrat adalah R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2 kali R cos theta. Berarti AB kuadrat adalah 2R kuadrat dikurangi 2R kuadrat cos theta. Berarti AB adalah akar dari 2R kuadrat dikurangi 2R
kuadrat cos theta, panjangnya AB ini. Ya. Nah, berarti kalau gitu keliling segi 6 apa? Adalah 6 kali panjang sisinya. Kalau tadi luasnya, sekarang kita kelilingnya. 6 kali AB, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali AB. 6 kali 2R kuadrat dikurangi 2R cos theta. Itu adalah rumus keliling segi 6. Boleh sambil dicatat ya. Oke, bagi yang belum kurang paham, boleh diulang. Ya, dilihat lagi. Yang sudah mengerti kita lanjut ya ke selanjutnya. Nah, kalau keliling segi ke N adalah di mana N itu ya, maaf ini, nah sudah diperbaiki. Tadi ada sama dengan di sini. Jadi kalau keliling segi 6 kan 6 dikali panjang AB. Nah kalau keliling segi N, segi 8 atau segi 12, ya tinggal N dikalikan dengan 2 akar 2R kuadrat dikurangi 2R kuadrat cos theta. N-nya ini bisa tergantung daripada jumlah sisi seginya. Berapa? Segi 8 berarti 8 kali ini. 12 kali berarti 12 kali akar 2R kuadrat min 2R kuadrat cos theta. Itu luas dan keliling segi dalam lingkaran. Ya. Oke, kita akan lanjut sekarang. Kalau tadi judulnya di dalam lingkaran, sekarang kalau di luar lingkaran bagaimana? Nah, seperti ini. Lihat bedanya? Ulangi ya, kita lihat. Di sini si segi 6-nya ada di dalam lingkaran. Ya kan? Yang ini segi 6-nya ada di luar lingkaran. Oke, berarti jari-jarinya bukan lagi sisi segitiganya, melainkan garis tengah dari atau titik tinggi daripada segitiganya. Jari-jarinya jadi di situ, ya. Oke, bagaimana mencari rumus luasnya? Oke, kita coba. Misalnya kita punya AB dan itu O, ya. Kita ambil lagi segitiga OAB ini, OAB, ya. Lalu itu ada sudut theta dan itu adalah R di tengah. Bukan yang samping ya, R-nya adalah yang garis tengahnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa theta adalah 360 dibagi N. N-nya adalah jumlahnya. Karena dia jumlahnya 6, maka 360 bagi 6 sama dengan 60 derajat. Ya, oke. Lanjut. Apabila misalnya AB adalah P, maka kita lihat di sini. Pindah ke bawah. O, A, P. Nah, ini ada titik ini. P itu adalah titik tengahnya ya, bukan AB-nya. P adalah titik tengah yang tegak lurus dengan garis tinggi. Ya, maaf ya. Jadi OAP maka berarti P-nya adalah R kan? P-nya adalah R. Karena dia 60 derajat tetanya, berarti sudut di sini adalah setengah theta. Kalau ini 60 derajat, maka sudut yang ini saja adalah setengah theta. Setengah dari 60 adalah 30 derajat. Kenapa setengahnya? Karena dia tegak lurus. Artinya sudut ini tepat dibagi dua. Ya, oke. Karena sudut segitiga itu jumlahnya 180, maka sudut yang satu lagi, sudut A, bernilai 180 dikurangi 30 dikurangi 90. Ya, ulangi ya. Karena sudut segitiga itu adalah 180 derajat, maka besar sudut A nggak lain adalah 180 dikurangi 30 dikurangi 90. 180 kurangi 30, 150. 150 kurangi 90, siku-siku 90 kan? Hasilnya adalah 60 derajat. Ya. Dari sini kita bisa tahu. Dan sudut garis OP itu nggak lain adalah R, jari-jari daripada lingkaran, ya kan? Ini jari-jarinya. Karena dia tetap sisi daripada segi 6 ini bersinggungan dengan keliling lingkaran, ya. Oke. Kalau gitu, sin demi sinus adalah depan dibagi miring. Sinus 60 adalah R dibagi OA. Kita bisa cari dong nilai OA-nya. OA-nya adalah R dibagi sinus 60. Itu nilai OA-nya ya. Berarti OA-nya adalah R dibagi sinus 60. Lalu luas segitiganya adalah setengah dikali OA kuadrat sin theta. Ya, sisi miring sama dengan rumus yang tadi. Setengah kali sisi miring yang mengapit sudut dikali sisi miring yang mengapit sudut
dikali sin theta. Karena sisi miring sama sempit sudut sama, maka dia menjadi OA kuadrat. Di sini OA sama dengan OB, lihat kan? OA sama dengan OB, segitiganya sama kaki. Oke, berarti kalau gitu sinus 60 berapa? Sinus 60 adalah setengah akar 3. Kita kembali ke sini ya. R dibagi setengah akar 3. Oke. Sama dengan? Kita lihat. Ketika R dibagi setengah akar 3, itu artinya akar 3 per R dibagi akar 3 per 2. Oke. R dibagi akar 3 per 2. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. R di sini adalah R per 1. Maka R dikalikan 2. Ya, rumusnya, rumus LDR, ingat kan? R per 1 dibagi akar 3 per 2. Maka R dikalikan 2, jauh kali jauh, dekat dari kali dekat. Ya, berarti 2R dibagi akar 3 kali 1, akar 3. Ya, berarti 2R per akar 3. Lalu kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 kali akar 3. Boleh? Boleh dong. Kan akar 3 dibagi akar 3, 1. Berapapun yang dikalikan 1 adalah bilangan tersebut, ya kan? Maka hasilnya adalah 2 per 3 akar 3 R. Ini nilai OA-nya. Ya, oke, sekarang kita substitusikan ke sini, ke rumusnya. Maka luas segitiga adalah setengah kali 2 per 3 akar 3 R, tapi ini dikuadratkan, sinus 60. Ya, luas segitiga adalah, kita lihat, kalau ada dikuadratkan seperti ini, berarti 2 per 3-nya dikuadratkan, akar 3-nya dikuadratkan, dan R-nya dikuadratkan. Seperti ini jadinya. Setengah kali 2 per 3 kuadrat dikali akar 3 kuadrat dikali R kuadrat. Sinus 60 adalah setengah akar 3. Ya, maka hasilnya adalah, kita lihat, 2 per 3 dikuadratkan adalah 4 per 9. Akar 3 dikuadratkan adalah 3. R dikuadratkan adalah R kuadrat. Ininya tetap setengah akar 3. Maka ini kan bisa dicoret ya. 2 sama 4-nya ya. Yuk kita coret dulu. 2, coret 4. Coret. Maka sisa 2 di atas. Kita coret dengan bawah lagi. Habis. Atau 4 dibagi 2 kali 2. 4 habis. Maka sisanya adalah 1 per 9 kali 3 R kuadrat akar 3. Ya. 1 per 9 kali 3 R kuadrat akar 3. Coret lagi. 3, jadi 3 dengan 9 kita coret. Maka di bawah sisa 3. Maka luas segitiganya adalah 1/3 kali akar 3 R kuadrat. Nah, begitu. Apakah ini sama untuk jumlah N yang 8? Tidak. Apakah ini sama dengan jumlah N? Rumus ini sama dengan jumlah N yang 12? Tidak. Ini hanya untuk segi 6. Kenapa? Karena di sini kita udah pakai yang segi 6. Jadi, untuk yang mencari segi 8, segi 12, kita tinggal mengganti nilai N-nya dengan 8 dan 12. Tapi cara mencarinya tetap sama. Kita pakai acuan dulu setengah lingkaran, kita dapat aturan sinus, kemudian kita dapat sisi miring yang mengapit, lalu kita bisa cari luas segitiganya dengan aturan sinus. Oke, mudah ya? Mudah, silakan dicatat, dipelajari. Terus kalau masih belum paham bisa diulang ya. Oke, kita lanjut ya. Maka luas segi 6-nya adalah 6 kali 1/3 akar 3 R kuadrat. Tadi baru luas segitiga. Ini luas segi 6-nya. Bisa dicoret? Bisa dong, jadi 2. Ya, 2 akar 3 R kuadrat. Jadi, kalau menemukan sebuah soal segi 6, di mana dia berada di luar lingkaran, maka rumusnya jadi 2 kali akar 3 R kuadrat. Ya, kalau sebelumnya kan, dia adanya di dalam lingkaran. Ya, silakan catat. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke latihan soal. Hitunglah luas segi 6 beraturan. Nah, soalnya cuma seperti ini, nggak ada gambarnya. Yang panjang sisinya 30 cm. Kita harus hitung luas segi 6 beraturan yang panjang sisinya 30 cm. Jawab. Nah, untuk menjawab ini, kita harus melakukan gambar dulu. Kita menggambar dulu. Jangan dilewatkan gambar, itu penting. Ya. Sekarang kita gambar segi 6-nya karena tidak ada dia di luar atau di dalam, maka berarti kita pakai yang umum. Yang umumnya adalah segi 6 itu ada di dalam lingkaran. Ya. Ketika tidak ada kejelasan di soalnya,
Ada di luar lingkaran atau dalam lingkaran, kita pakai yang di dalam lingkaran. Oke, sisinya 30. Kita gambar segi 6, sisinya 30. Nah, itu sisinya 30. Maka berapa luasnya? Nah, untuk mencari luas, kita harus mencari dulu luas segitiganya. Oke. Oke, kita mencari luas segitiga. Misalnya itu adalah AB dan 0, theta, lalu RR, ya, dan bawahnya ada 30 cm. Pertama, kita udah tahu tetanya adalah berapa? 360 dibagi 6, 60 derajat, ya. Maka kita bisa mencari nilai R-nya, ya. Ingat rumus ini, C kuadrat adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Maka berarti kalau diaplikasikan di sini adalah 30 kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2 RR cos 360 dibagi 6. N 6, segi 6. Sama dengan 30 kuadrat kurangi 2R kuadrat min 2R kuadrat cos 60. Ya, 30 kuadrat sama dengan 2R kuadrat min 2R kuadrat kali setengah. Karena kosinus 60 adalah setengah. Ya, 30 kuadrat sama dengan 2R kuadrat dikurangi R kuadrat. 30 kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka R-nya berapa? R-nya 30. Kalau bawah 30, ya, sisi ini 30, R-nya 30, maka berarti segitiga ini sama sisi. Lebih mudah lagi, ya, mengenal segitiganya. Oke, lanjut. Lanjut. Maka luas segi 6-nya adalah 6 kali luas segitiga. Nah, sekarang kita cari dulu luas segitiganya. Luas segitiga adalah setengah R kuadrat sin theta dari rumus yang sebelumnya, ya. Dari rumus yang sebelumnya tadi, luas segitiga adalah setengah R kuadrat sin theta. Maka luas segi 6 adalah setengah kali 30 kuadrat karena R-nya 30 sinus 60 sama dengan 6 kali setengah kali 30 kuadrat kali setengah akar 3. Kita coret lah ini, ya. 30 kuadrat kan 900. 900, ya kan? 900, ya, 900 ini coret kali 3, 2700 bagi 2. 2700 dibagi 2 adalah 1350 kali akar 3 satuan luas. Begitu. Mudah, ya? Mudah dong. Oke. Kalau masih ada yang kurang dipahami, boleh kirim email ke sini, ya. Silakan dipelajari, dibuat catatannya, itu sangat membantu sekali dalam belajar matematika. Oke, terima kasih, selamat belajar, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.